Oke, halo semua. Jadi kembali lagi di Tutorial Sejawat. Kali ini kita akan bahas soal sedikit terkait UTOP 1 blok kardiovaskuler interference 2022. Jadi ini mencakup materi ada beberapa, ada 6 totalnya. Review biomedik, anatomi, histologi, biokimia, dan fisiologi, plus infeksi bakteri kardiovaskuler dan inflamasi pada jantung, endokarditis, myokarditis, dan perikarditis. Jadi ini beberapa mungkin soal yang masuk. Ini saya ambil dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya berdoa saja semoga Oppo besok atau ya semoga mirip materinya. Ya pastinya mirip karena ini pas yang dibahas. Oke, jadi mulai Mina. Oke, ini soal yang pertama. Kalau dilihat ini soal faal. Jadi yang ditanya itu, berikut ini adalah komponen yang dapat meningkatkan stroke volume jantung. Jadi ada kontraktilitas meningkat, B tekanan darah meningkat, arterial meningkat, preload, bla bla dan sebagainya. Dan di sini jawabannya adalah ini, kontraktilitas meningkat. Jadi ini penjelasannya. Jadi kan ditanya itu apa yang bisa meningkatkan stroke volume. Tapi kan pertama harus dulu pahami apa itu stroke volume-nya sendiri. Jadi intinya ini, stroke volume itu adalah berapa liter atau seberapa banyak volume darah yang dipompa oleh jantung dalam satu kali pompaan. Jadi ya misal jantungnya kita kan ya tiap beberapa sekian detik itu memompa. Jadi seberapa banyak itu yang dipompa, itu yang mau dicari di stroke volume. Jadi ini ada kayak istilah-istilahnya 1, 2, 3. Ini maksudnya yang mempengaruhi seberapa banyak yang dipompa oleh jantung. Oke, kita bahas. Nah, di ini ada nomor 1 itu ada istilahnya ini preload, ada afterload, ada contractility. Nah, apa maksudnya ini semua? Ini di sini kita lihat. Jadi ini preload dulu. Jadi preload ini adalah volume darah di ventricle setelahnya ventricle itu diastole. Dia kan istilahnya kalau kita bilang diastole, diastole itu ketika jantung relaksasi. Jadi ketika jantung ini lagi penuh-penuhnya, kan relaksasi itu berarti kita mencoba memenuhi si jantung, si ventricle toh. Jadi ventricle ini penuh. Nah, volume ketika jantung itu penuh disebut ini preload. Titik. Itu sebenarnya definisinya kalau preload. Cuma ada nama lainnya ini yang saya juga disebut-sebut. Jadi nama lainnya preload ini adalah ini, CN diastolic volume sebenarnya. Dan masuk akal. Kenapa? Karena kan tadi kembali ke definisinya si preload, dia itu volume di akhir si jantung itu atau ventricle diastole atau ya relaksasi. Makanya N diastole volume gitu-gitu. Oke, toh aman. Habis itu ada istilahnya ini afterload. Ya kalau ada sebelum, ada sesudah. Jadi sesudah jantung itu dipompa, afterload. Jadi volume jantung setelah si jantung itu sistole istilahnya. Jadi kebalikannya ini saya preload. Kalau kan tadi preload disebut EDV, N diastolic volume. Afterload itu ESV, N systolic volume. Oke. Kemudian ini ada komponen ketiga, kontraktilitas. Jadi itu maksudnya ya kontraktilitas, maksudnya seberapa kuat jantung itu berkontraksi. Ya berarti ini kayak lebih ke mungkin seberapa kuat ototnya, seberapa banyak zat otot yang bekerja di jantung itu. Jadi ini yang dibahas di kontraktilitas. Maksudnya kan berarti kalau mau dipikir-pikir kan. Nah, kan tadi stroke volume, kembali ke stroke volumenya, SV. Dia itu tadi seberapa banyak darah, jadi volumenya darah yang dipompa oleh jantung. Jadi kan ini tadi kita kembali ke definisinya masing-masing. Preload itu volumenya sebelum memompa. After itu yang setelah dipompa. Berarti kan logikanya yang dipompakan itu ya selisihnya ketika sebelum dipompa dan setelahnya. Jadi yang kayak apa istilahnya? Misalnya ada botol penuh dengan air. Jadi waktu kondisinya masih penuh, volumenya ketika masih penuh itu namanya ini preload. Kutumpahkan. Nah, seberapa banyak kutumpahkan itu air ini stroke volume.
Nah, sisanya setelah aku tumpahkan tadi si botol itu, ini afterthought gitu-gitu. Nah, mungkin bertanya bingung lagi. Maksudnya ini contactilitas bagaimana? Berarti ini kayak seberapa kuat Kak apa kasih membuang itu si botol. Maksudnya kayak mungkin aku balik 360 apa 180 derajat jadi kayak tumpah gitu, atau mungkin kayak 90 derajat jadi kayak pelan-pelan ditumpahnya. Jadi seberapa kuat Kak tumpahkan itu si botol tadi. Ini nih contactilitas. Oke. Oke. Oke, kalau aman nih stroke volume ini ada juga teman-temannya ini stroke volume yang mungkin juga bisa ditanyakan. Ada namanya cardiac output, ada namanya heart rate. Kalau ini kan aman gitu, maksudnya kayak detak jantung. Jadi seberapa banyak jantungnya kita memumpahkan dalam per menit biasanya dilihat. Jadi coba, jadi kira-kira ini apa artinya kalau cardiac output? Berarti ini toh cardiac output itu stroke volume tadi seberapa banyak jantung memompa satu kali pompa dikali heart rate. Jadi maksudnya ini cardiac output kayak seberapa banyak totalnya jantungnya kita memompa dalam 1 menit. Oke. Cardiac output seberapa banyak volumenya per 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena kan heart rate itu biasa dihitungnya 1 menit kan. Oke. Itu sebenarnya kalau ini. Jadi kembali ke soalnya. Makanya di ini jawabannya adalah contactilitas meningkat. Karena ingat tadi ada 3 toh yang bisa mempengaruhi preload, contactility, atau afterload gitu-gitu. Mungkin ditanya, kenapa bukan ini afterload yang meningkat? Kan kalau semakin banyak sisanya, kan tadi afterload itu sisa. Berarti kan kayak ya makin sedikit dong yang ditumpahkan. Karena ditumpahkan itu stroke volume. Oke. Preload menuang ya harusnya kan preload itu sebelumnya, jadi sebelumnya kita tumpahkan ceritanya. Ya preload itu ya harusnya semakin sedikit toh. Ini istilahnya ini preload menuang. Harusnya maksudnya semakin didekatkan, supaya semakin banyak yang tumpah ya didekatkan ki isi botolnya gitu maksudku. Oke, aman. Ada yang mau tanya? Ada tadi kayaknya yang masuk. Ya. Oke, masih jelas Ji suara tuh? Kedengaran semua Ji? Jelas. Oke. Lanjut nah. Ini soal selanjutnya. Ini kayaknya masih stop. Soalnya itu manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan strukturnya kapiler? Oke, tunggu dulu nah. Ada yang mau masuk? Kayaknya tunggu sebentar. Aku atur ya supaya nggak usah ada ini supaya bisa langsung masuk kalian yang mau masuk. Oke, mulai lanjut lagi. Oke, jadi ini jawabannya adalah dindingnya terdiri dari tunica intima. Oke, jadi kan yang ditanya itu ini toh kapiler. Jadi apa itu dulu kapiler? Ini. Jadi ya kan di kapiler kan itu digunakan untuk ini tempat pertukarannya zat-zat, entah itu oksigen atau kasih kembali karbon dioksida hasil metabolisme, atau ada juga hasil metabolisme yang lain, atau mungkin kayak glukosa yang makanannya sel yang lain ya di kapiler itu biasanya diterima oleh jaringan-jaringannya tubuhnya kita gitu. Dan kebetulan ini kapiler dia itu sangat tipis sekali jadi dia cuma satu lapis sel endotel, di mana sel endotel itu sendiri kan itu bagiannya ini si tunica intima gitu. Oke.
Jadi secara umum kan pembuluh darah ini ada 3 lapisannya. Ada namanya tunica intima, kemudian tunica media, dan tunica adventitia. Umumnya, jadi maksudnya kenapa kayak banyak pembagiannya, nanti pembuluh darah ada pembuluh darah arteria besar, sedang arteria kecil atau jadi arteriol dan kapiler. Kalau vena ya vena kecil, venula, vena kecil, vena sedang, vena besar. Karena masing-masing dah ini semua itu tadi semua jenis-jenis beda-beda tunica intima, media sama adventisianya kan jadi lapisannya. Jadi mungkin contoh nanti yang paling kayak kata kunci di ujian sekali nih. Kalau dibilang nanti ada yang di tunica medianya sangat tebal ototnya, otot polosnya. Itu arteria sedang atau muscularis. Kalau disebut misal hanya memiliki tunica intima sebagai satu lapis, ya ini tadi kapiler itu yang disoal. Kemudian atau mungkin pada ditanya juga di soal nanti pada tunica medianya sangat banyak terdapat seret elastis, itu arteria elastika atau arteria besar gitu-gitu awalnya. Jadi di situ biasa bedanya. Atau misal pada lapisannya atau pada strukturnya terdapat katup. Kalau katup ini banyak pembuluh darah ya vena yang punya. Gitu-gitu. Oke. Aman? Lanjut. Kalau misalnya ada mau bertanya atau apa, Jami sekarang Asumi. Oke. Soalnya itu, seorang mahasiswa sedang melakukan pemeriksaan fisis pada satu sesi CSL. Menegangkan auskultasi untuk menilai bunyi katup valvula mitralis yang paling jelas, di mana peletakan stetoskop yang tepat pada gambar. Oke, jadi ini pada si ini. Kenapa Kak bisa tahu? Karena ini. Jadi ada beberapa lokasi spesifik biasa yang kita gunakan atau kita tempatkan ini si stetoskopnya kita untuk pada auskultasi gitu. Jadi ini ya silakan hafal masing-masing. Jadi yang pertama itu yang tadi yang ditanya langsung nih, ketup mitral atau ketup bicuspid. Dia itu kan dia itu membagi antara atrioventricular atau atrium sama ventricle kiri. Jadi dia itu di bagian sini. Jadi dia itu di ICS 5 ceritanya, di ICS 5 di dekatnya linea ini mid ini paling atas nomor 1 mid clavicularis kiri gitu. Jadi dia ya di situ. Jadi mungkin cara hafalnya ini kan kalau tadi ini mitral sama tricuspid sama-sama di ICS 5. Kalau ini aorta sama pulmonal di ICS 2. Cuma kalau ini tadi yang aorta sama pulmonal kan ICS 2, tapi satunya di kanan, satunya kiri. Yang di kanan itu maksudnya ICS 2 kanan katup aorta. Kalau di ICS 2 kiri katup pulmonal. Nah ini kalau mitral sama tricuspid sama-sama di ICS 5. Tapi kalau mau dibedakan, yang lebih dekat ini tuh istilahnya dengan sternum atau tepatnya di linea pia sternalis. Ini tuh pia sternalis. Ini si katup tricuspid. Ini nomor 2. Kalau yang di linea mid clavicula ini berarti di tengah-tengahnya clavicula. Berarti di ini si mitral, katup mitral gitu. Jadi gitu saya kalau cara hafal kok. Jadi sama-sama 22 55. Semua ini pia sternal. Ada yang kanan ada yang kiri. Ini ada tadi yang dekatnya mid clavicula ada di pia sternal. Kalau ICS 2 dan kanan berarti itu katup aorta. ICS 2 dan kiri katup pulmonal. ICS 5 di linea pia sternal. Ini si katup tricuspid. ICS 5 di dekat linea mid clavicula kiri. Si katup mitral gitu. Oke. Kalau misal tadi terjebak atau bagaimana, ada mau miss tadi, silakan. Oke. Oke, ini lanjut lagi soal selanjutnya. Pada siklus jantung, fase kontraksi isovolumetrik ditandai oleh ini peningkatan ventricle sesaat sebelum katup aorta terbuka. Oke, jadi ini kita bahas fase jantung cardiac cycle. Jadi secara umum ada 4 fasenya. Dan ya ini juga saya yang kupakai buat ya pahami bagaimana siklusnya jantung
Jadi oke, pelan-pelan satu persatu. Jadi ada, ini pahami dulu, ada 4 fasenya. Fase 1 itu fase pengisian, ini penyakit namanya, tapi sebut saja ini fase 1, fase pengisian. Oke. 2 itu fase ini. Kenapa sih ngisi? Tapi ini kontraksi isovolumetrik. Kontraksi isovolumetrik fase 2. Fase 3 itu kita ejeksi, fase ejeksi. Fase 4 itu relaksasi isovolumetrik. Oke, jadi bagaimana ini maksudnya semua? Oke, mulai nah. Ini agak sih. Tapi intinya gini. Kan jadi di awal tadi itu ini si fase 1, fase pengisian. Nah, ini fase pengisian ini kayak terbagi lagi sebenarnya. Tapi maksudnya kayak jadi di awal ini pengisiannya si ventricle, jadi ventricle yang diisi. Dia itu kayak nggak ada yang kontraksi, jadi kayak secara pasif dia lewat langsung masuk darah ke ventricle. Jadi nggak ada kayak yang kontraksi atau bagaimana. Jadi ya kayak mungkin kayak memang tekanannya dan ya gaya gravitasi juga pasti ada peranan ya secara pasif, dan itu lumayan besar yang utama di situ. Jadi sekitar 80-90% diisi secara pasif ventricle. Habis itu kalau cukup banyak isinya, ini bakal ada yang atriumnya ini bakal berkontraksi ceritanya. Jadi di sini mulai. Jadi kalau ini nih dibilang sistol, jangan bingung nah. Jadi kalau sistol itu kontraksi, kalau ada dibilang diastol ya relaksasi. Jadi itu sebenarnya bedanya, nggak usah bingung di sistol diastol. Jadi intinya tadi fase pengisian jadi di awal-awal sampai sekitar 80% darahnya terisi di ventricle secara pasif. Nah, sisanya si 20% itu diisi, jadi terisi dengan cara ini si atrium itu sistol atau berkontraksi. Jadi atrium berkontraksi jadi masuk darahnya sampai ya hampir 100% gitu. Habis itu ya ketika sudah penuh nih ceritanya si ventricle, kan otomatis katupnya yang di sini, ini katup apa, dan di sini juga berarti katup atrioventrikular. Jadi yang ini yang kanan katup tricuspid, katup kiri ini yang di kiri ini katup mitral atau bicuspid gitu. Oke, jadi ketika ini tertutup berarti selesai nih fase pengisian. Kita mulai ini fase kedua. Oke, jadi itu dari semua fase pengisian. Ingat tadi ada 2 fase. Di awal itu cuma pasif, di akhir yang kayak sekitar 20%-nya mau diisi, itu atriumnya yang berkontraksi. Setelah selesai kontraksi, selesai ini juga fase pengisian, karena bakal tertutup ini juga ini si katup tadi, katup atrioventrikular. Masuk ke fase kedua, isovolumetric contraction. Jadi kontraksi isovolumetric itu bagaimana maksudnya? Tadi ini tertutup juga tertutup. Jadi ketika pas tertutup ya bakal langsung mulai ini ventricle berkontraksi. Tapi kayak anehnya adalah tidak langsung kita buka ini katup selanjutnya, katup yang semilunar yang mau ke aorta atau ke truncus pulmonal. Tidak langsung terbuka. Jadi ada kayak sekian detik ceritanya. Dia itu kayak bangun dulu kayak tekanannya begitu. Jadi cukup di tekanannya lebih besar tekanannya ventricle daripada di aorta atau di truncus pulmonal, baru bisa terbuka. Jadi ada sekian detik. Ini namanya yang si sekian detik itu ini si fase kedua, kontraksi isovolumetrik gitu. Oke. Dan ini juga tadi jawabannya. Jadi peningkatan tekanan ventricle sesaat sebelum katup aorta terbuka. Karena itu memang sebenarnya penjelasannya pada dasarnya. Dan ini sih kontraksi isovolumetrik. Nah, kan tadi cuma sampai sekian detik. Jadi setelah sampai sekian detik itu ya bakal terbuka lah ini si katup-katup yang semilunar. Masuk semua. Nah, ini ketika terbuka, ini masuk fase ketiga, fase ejeksi. Ejeksi ya sesuai namanya, ejeksi itu semua darah intraventricle. Tapi tidak semuanya keluar. Jadi ada sisa-sisanya sedikit. Ingat tadi apa namanya? Kalau yang sisa-sisa setelah ejeksi, ESV itu namanya.
end systolic volume atau after elot gitu-gitu. Jadi apa ingat lagi tadi istilah yang sebelumnya atau sudah di tahu. Kalau yang sebelumnya di ejeksi berarti ini volumenya di fase kontraksi isovolumetrik itu namanya end diastolic volume preload gitu-gitu. Setelahnya di ejeksi ya masuk di fase ini, kebalikannya di ini, fase 2, fase 4. Relaksasi isovolumetrik. Berarti dia relaksasi tapi masih tertutup semua katupnya yang di ini di atau ventrikuler sama di semiluna gitu-gitu. Jadi tapi nanti pada akhirnya ya bakal terbuka lagi masuk ke si fase 1, tapi kayak sekian detik sempat di relaksasi dulu tanpa terbuka si katup-katup itu. Jadi relaksasi saja otot-ototnya. Kalau sampai kayak tekanan tertentu ya bakal mulai lagi ke ini fase pengisian. Oke. Jadi itu penjelasannya kalau cardiac cycle atau fase jantung. Ada mau ditanyakan? Oke. Nanti bakal aku bagi gini PPT-nya. Oke, lanjut lah. Ini apakah struktur permukaan yang dimiliki oleh Staphylococcus aureus yang berperan utama dalam melindungi bakteri ini terhadap opsonisasi? Jadi jawabannya itu ini, protein A. Ini tidak ada kayak penjelasan yang bagaimana sekali. Ya karena memang ada. Jadi ingat saja namanya protein A di Staphylococcus aureus. Kenapa ini penting? Mungkin karena ya banyak nanti penyakit-penyakit kardiovaskular yang ada hubungannya sama ini si Staphylococcus aureus, penyakit infeksi. Protein A. Oke. Dia juga gunanya ini si protein A ya membantu supaya si Staphylococcus aureus ini tidak diopsonisasi. Jadi kayak tidak dimakan sama sel imun tubuhnya kita, makrofag, neutrophil dan sebagaimana kayak dia bisa menyamai gitu. Oke. Kemudian ini seorang dosen pembimbing bla bla menunjukkan teknik palpasi bla bla untuk ini apicoides pada dinding cornix. Jika tidak ada pemberian jantung pada pasien, maka di manakah posisi perban yang tepat? Oh begitu. Jadi ini jawabannya adalah ICS 5. Ini tadi itu sebenarnya agak mirip kita. Yang tadi itu maksudnya bedakan sama ini mungkin agak mirip kita dengan yang tadi, tapi ini beda. Ini lebih ke batas-batasnya si jantung. Jadi yang tadi itu yang kita pelajari adalah auskultasi. Yang ini auskultasi tak. Jadi yang 2255. Yang ini kita saat ini bahas lebih ke batas-batasnya si jantung yang secara anatomi atau palpasi, apa saja. Jadi kalau ini juga ada kayak itunya, ada kayak cara hafalnya supaya tidak bingung-bingung. Jadi ingat saja ada namanya 2, 3, 5, 6. Jadi apa itu penjelasannya? Ini jadi kan batasnya jantung yang kita pakai di sini ada 4 batas. Jadi ada batas kiri atas ini, kanan atas, kiri bawah, sama kanan bawah, begitu. Jadi kalau saya ingat ya, mulai dari kiri atas ke kanan bawah, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. 2, 3, 5, 6. Jadi yang di kanan ini, yang di kiri ini semua pakai istilahnya ini ICS, intercostal spatium intercostalis. Semua yang di kiri itu ICS. Kalau ini kanan itu kita pakainya cartilage costa. Ini maksudnya kayak lokasi lebih tepatnya kalau kita mau begitu. Jadi ICS 2, cartilage costa 3, ICS 5, cartilage costa 6. Itu jadi yang di kiri itu pakai ICS, yang di kanan pakai cartilage costa. Jadi kayak urutannya itu langsung saja ingat, mulai dari kiri atas ke kanan atas, ke bawah, kanan bawah. 2, 3, 5, 6 gitu-gitu. Oke. Sama ini juga kayak angka-angkanya ya, semua kayak sama 1 cm. Kecuali ini ada yang kayak beda sedikit yang agak lain-lain sedikit. Ini si di bawah kirinya kita. Karena dia itu di apex. Jadi dia itu lebih ke jadi di chest 5 sama juga tadi dengan auskultasi. Di chest 5 tapi 2 cm di medial mid clavicula gitu-gitu. Atau bisa juga ini kayak 9 cm dari linea mediana. Tapi ya ingat-ingat saja jadi semua 1 cm dari
linea piastrianal. Ini istilahnya linea piastrianal atau yang sternum. Kalau yang si ini yang di ICS 5 kayak bawah atau apex itu istilahnya kayak 2 cm di medial linea metafibula kiri gitu. Jadi ini tadi jawabannya ini toh. Kita mau cari apexnya. Kan apex itu di bawah kiri toh. Jadi ini tadi ICS 5 2 cm medial linea metafibula selesai. Oke, ini juga ICS 5 tapi ini menjebak. Dia bilang piastrianal. Kan salah. Harusnya metafibula. Oke. Selanjutnya, manakah karakteristik berikut ini yang terdapat Staphylococcus aureus? Bukan Staphylococcus viridans. Astaga. Oke, Staphylococcus viridans. Jadi jawabannya adalah ini. Resisten terhadap optosin. Kenapa kak bisa tahu? Karena ini penjelasannya. Oke, jadi secara umum dulu Gini, kita lihat paling atas. Ini jadi ada ini genusnya Streptococcus. Ini terbagi menjadi 3 ceritanya. Jadi kalau kita dengan kata Streptococcus ya enggak langsung terbagi jadi spesies toh. Ada dulu kayak subspesiesnya lagi ceritanya. Ada yang sifatnya alpha hemolitik, beta hemolitik, dan gamma hemolitik. Kenapa dibedakan? Karena begini, kan kalau banyak sekali ini, maksudnya bukan cuma ini yang ada, ini yang paling bawah ini kayak sudah spesiesnya nih. Bukan cuma ini, ada kayak beberapa ratusan bahkan kayak ribuan begitu ya. Dalam satu genusnya ini sih Streptococcus, makanya kita supaya gampang ini kita bagi berdasarkan hasil tesnya. Jadi ada tes hemolitik, jadi ada yang hasil tesnya hemolisis sebagian, partial hemolisis, ada yang hemolisis sempurna, sama ada yang tidak hemolisis sih. Jadi begitu nanti bahasa soalnya. Jadi mungkin dibilang di soal kayak pada pemeriksaan hemolisis bakteri didapatkan hemolisis sebagian, berarti dia ini alpha hemolitik atau berwarna kehijauan alpha hemolitik. Atau misal di bahasa soalnya pasien pada pemeriksaan mikrobiologi didapatkan tes hemolisis sempurna beta hemolitik atau gambaran jelas beta hemolitik. Kalau gamma berarti tidak ada hemolisis, gitu-gitu. Oke. Jadi jadi alpha hemolitik itu tadi hemolisis sebagian. Contohnya ada 2 di sini kita pakai, pneumonia sama viridans. Karena ini yang paling sering didapat kalau masalah kardio. Pneumonia kan kayak istilahnya kayak sangat familiar sekali itu sudah MSP. Pneumonia dan pemeriksaan lainnya yang kayak bahasa soalnya begitu. Kalau kita tahu dia pneumonia apabila ya ini tadi dia hemolisis sebagian, ini kayak optosin sensitif. Jadi antibiotik ini optosin kaitannya. Jadi kalau dibilang nih optosin sensitif atau ini juga ada di pemeriksaan lainnya bile soluble positif. Ini pneumonia. Kalau viridans dia ini optosin resistant kayak gitu-gitu. Jadi dia juga negatif kalau bile soluble testnya. Oke. Kalau beta hemolitik ini yang sebenarnya penting yang saya sayang Piogens. Dan dia ini istilahnya basitisin positif. Tapi yang perlu sekali diingat adalah ini tadi perbedaannya. Jadi kalau dibilang nih ada yang pada di soal hemolisis sebagian, jadi pikirkan mini 2 pneumonia atau jadi Streptococcus pneumonia atau Streptococcus viridans. Dan jadi bagaimana cara bedakannya ini pneumonia atau viridans? Kita lihat ini apakah dia optosin sensitif atau resistant. Nah tadi di soal dia dibilang ini Streptococcus viridans, berarti dia resistant optosin, jadi gitu. Kalau yang beta hemolitik dia itu hemolisisnya sempurna. Contohnya yang paling sering Streptococcus piogens. Oke. Coba kita lihat opsinya toh menghasilkan hemolisis sempurna. Kan tadi hemolisis sempurna itu beta hemolitik toh Streptococcus piogens biasanya. Kalau ini mikroskopik Coccus gram positif. Betul ini Coccusnya Streptococcus. Betul juga ini gram positifnya, tapi berkelompok seperti anggur. Ini tidak. Yang berkelompok seperti anggur itu namanya Staphylococcus. Jadi genusnya Staphylococcus. Ini menghasilkan enzim katalase. Ini salah juga karena semua ini tuh sifatnya memang ini si Streptococcus. Kalau ada yang dibilang katalasenya positif, itu bukan Streptococcus. Ini ya bahasa soal juga itu istilahnya. Jadi atau
Atau mungkin begini, dibilang nih kayak katalasenya negatif, ya ada kemungkinan kalau ini streptococcus gitu-gitu. Atau kebalikannya, kalau dibilang nih katalasenya positif, bukan streptococcus. Jadi dengan kata lain, streptococcus itu katalase negatif. Oke. Mampu hidup dalam medium mengandung bile esculin. Ini tadi yang bile, kan tadi bukan streptococcus viridans, tapi ini streptococcus pneumonia. Oke. Itu sepertinya penjelasannya. Lanjut, ini diagnosis definitif IE. IE itu infective endocarditis. Ditegakkan jika ditemukan kriteria klinis titik 2. Oh ini, jadi ada istilahnya ini. Duke kriteria, kalau salah apa istilahnya ini? Ya, modified Duke kriteria. Jadi kaitannya itu ini klinisnya ceritanya. Kalau ditemukan 2 mayuan, oh ini jadi ini apa agak jadi ini ceritanya pilihan. Jadi kapan katakan pasien itu didiagnosis infektif endocarditis atau IE? Ketika ada 3 syaratnya bisa dipilih. Apakah dia terdapat 2 kriteria mayuan atau 1 mayuan tapi ada 3 minor, atau bisa juga pilihannya atau 5 kriteria minor. Jadi gitu maksudnya. Jadi bisa diagnosis ya kalau ini salah satu dari ini terpenuhi. Nah, apa saja ini kriteria mayuan sama minor? Ya ini. Kriteria 1, kalau dia itu positif kultur darah untuk IE. Bisa itu Streptococcus viridans yang tadi, Staphylococcus aureus, Enterococcus, Staphylococcus bovis, gitu-gitu. Atau bisa juga ada bukti vegetasi atau abses ini. Jadi kalau dibilang ini ada abses di jantung, ya ada kemungkinan kalau itu si IE katanya, infective endocarditis. 3 ekokardiogram, ya ini untuk lihat ada masalah di katupnya juga, abses biasanya. 4 regurgitasi katup baru. Berarti kalau ada yang dibilang riwayat penggunaan kayak masalah jantung atau ganti katup, itu biasanya ini nih si IE katanya. Dan yang paling sering kalau ditanya lagi apa yang paling sering etiologinya atau si bakterinya ini Staphylococcus aureus. Kalau masalahnya katup baru. Atau kalau tidak ada pilihan Staphylococcus ya Staphylococcus tidak ada Staphylococcus aureus, bisa tunjuk Staphylococcus yang lain. Mungkin ini bovis atau epidermidis gitu. Oke. Atau ada juga bahasa kayak bahasa soalnya. Mungkin tambah lagi tuh. Kalau dibilang si pasien itu habis menjalani operasi gigi atau kayak ada pemeriksaan gigi, masalah giginya lah, gigi atau di mulut. Biasanya itu Streptococcus viridans karena dia ini viridans ini di banyak di cavum orange di mulut. Jadi kalau ada habis kayak di operasi di situ di mulutnya, ya ada kemungkinan masuk tuh di lewat mulut begitu. Jadi kata kuncinya, maksudnya bahasa soalnya. Kalau ada dibilang nih kayak masalah habis ada riwayat ganti katup baru begitu, katup yang buatan, berarti kemungkinan ini Staphylococcus aureus. Kalau ada nih dibilang kayak ganti masalah gigi begitu, Staphylococcus viridans gitu. Oke. Oh ini tadi kayak terminonya di demam biasanya. Ini tuh yang tadi ini juga penggunaan obat intravena atau yang pakai kateter, mungkin kayak ada riwayat narkobanya begitu. Biasanya ya ada kemungkinan IE. Apalagi etiologinya ya tetap paling sering itu Staphylococcus aureus. Ini bisa nanti baca-baca masing-masing. Oke. Manakah yang merupakan penyebab infeksi terbanyak pada ini endocarditis infektif? Ini tadi itu yang sudah sempat dibahas, Staphylococcus aureus paling sering. Oke. Ini pembahasannya. Jadi paling banyak 31,6%, Staphylococcus aureus. Tapi inilah kayak tanda kutip juga, enggak semua IE itu karena infeksi, bisa juga non efektif, tapi ya sering sih? Masih ke perbandingannya. Jadi begitu. Mestinya tetap lebih sering efektif. Jadi gitu. Dan yang paling sering itu Staphylococcus aureus utamanya. Kalau dibilang ada masalah penggantian katup atau kateter gitu. Dan ini si Staphylococcus viridans juga sering, tapi dibilang ada kata kayak masalah gigi atau operasi ganti gigi atau bagaimana kan, tidak. Tapi yang penting ada kata-kata begitunya merujuk ke situ. Itu Staphylococcus viridans. Tapi paling utama tetap Staphylococcus aureus.
Oke. Penyebab infektif dengan ini. Letter ini aku bahas tadi. Gigi dan mulut adalah ini. Staphylococcus viridans. Oke. Sama tadi penjelasannya. Yep. Salah satu penyakit kongenital jantung adalah ASD, atrial septal defect. Pada penyakit ini terjadi kegagalan penutupan struktur pada saat bayi. Struktur apakah yang dimaksud? Jadi kalau ASD, apa masalahnya? Ini ada struktur waktu kita bayi, namanya ini foramen ovale. Normalnya dia itu tertutup menjadi fossa ovalis, tapi pada ASD ini tidak tertutup. Makanya kayak ada, maksudnya yang normalnya jantung atriumnya kita ya terpisah, ada septumnya. Ini tidak, kayak bisa dengan bebas darah mengalir, dan ini tidak bagus dong. Tidak bagus aliran jantungnya kita. Kayak gitu. Jadi ini penjelasannya. Jadi ini foramen ovale normalnya itu tertutup menjadi fossa ovalis. Ini juga ada namanya arteria umbilicalis. Dia nanti menjadi ligamentum umbilical medial. Ini daji kayak testonologi kapang. Testonologi memang ini yang lebih mungkin ditanya, ini vena umbilicalis. Dia jadi apa? Ligamentum teres hepatis. Ini ya ingat-ingat lumayan penting. Oke, ligamentum teres hepatis, vena umbilicalis. Ductus venosus menjadi ligamentum venosus arteriae. Ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum putali. Jadi ini maksudnya yang di bagian kiri sini. Jadi mereka itu kayak struktur ketika masih fetus. Okulahnya ya ini menjadi di kanan. Oke. Jadi masalahnya di ASD adalah ini, si foramen ovalenya tidak menutup, harusnya menutup menjadi fossa ovalis gitu. Ini ada beberapa penyakit selain ini ASD. Ini kan ada dua penyakit lainnya yang mirip juga. Ada namanya ini patent ductus arteriosus PDA. Oke. Jadi apa masalahnya di PDA ini? Kan normalnya ini ada namanya ductus arteriosus. Dia itu menghubungkan tuberculus pulmonal sama aorta. Jadi ada ini waktu fetus, tapi normalnya ini ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Nah, kapan kalau tidak tertutup ini? Jadi kalau tidak berubah ke ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum putali, ini terjadilah patent ductus arteriosus gitu. Oke. Ini tadi yang ASD, atrial septal defect. Berarti ini tidak tertutup. Di masalah itu di sini masalahnya. Ada juga satu lagi namanya VSD, ventricular septal defect. Berarti ya septal defect, jadi septumnya ventricle itu ventricularisnya ya enggak terbuka ceritanya. Kan harusnya ya septum membatasi, tapi ini tidak. Jadi itu ada 3 masalah utamanya, penyakit yang sering disebut patent ductus arteriosus. Berarti dia masalahnya ini si ductus arteriosusnya nggak berubah jadi ligamentum arteriosum. Jadi dia istilahnya juga mungkin ditanya apa yang terjadi, apa yang dihubungkan sama ini si ductus arteriosus ini, aorta sama tuberculus pulmonal itu. Jadi mungkin disebut di soal pada bayi kayak terlihat darah dari aorta pada pasien ini yang sudah lahir ceritanya, darah aorta kayak terhubung dengan darah tuberculus pulmonal. Apa penyakitnya? Ductus arteriosus PDA. Jadi ditanya juga apa yang dihubungkan sama ductus arteriosus sama aorta dan tuberculus pulmonal. Gitu. Ini tadi ASD, PSD berarti ventrikel kanan sama ventrikel kiri. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Tapi sebentar izinkan dulu minum agak sweat. Kedengaran dari tadi suaraku dengan jelas atau bagaimana? Kedengaran, Novel.